warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita bisa hadir di masjid yang penuh mubarakah ini untuk melaksanakan salat Isya dan tarawih berjamaah. Tak lupa salawat serta salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang menerang, dengan kata lain minaz zulumati ilan nur, beserta keluarga, sahabat-sahabatnya dan pengikutnya hingga yaumul akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Isya dan tarawih rahimakumullah. Pada kesempatan malam ini saya akan membawakan ceramah singkat saya yang berjudul tentang kematian. Karena kematian ini sangat dekat dengan kita, cuma kita saja yang tidak menyadarinya. Ada kehidupan, ada pula kematian. Kematian adalah sesuatu yang pasti dan tidak bisa dinegosiasikan. Tidak bisa kita sogok malaikat Jibril untuk tanda kematian kita, ya. Tidak bisa. Jadi kematian kita itu sudah dituliskan di Lauhul Mahfuznya Allah Subhanahu wa taala dari sebelum kita lahir. Jadi dari sebelum kita lahir itu sudah dituliskan di Lauhul Mahfuznya Allah Subhanahu wa taala kapan kita mati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullun nafsin dha'iqatul maut." Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Dan pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Faman zuhzi'a 'anil nari wa udkhilal jannati faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka ia beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdagangkan saja. Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Perjalanan menuju akhirat ini jamaah merupakan perjalanan yang sangat panjang, banyak aral, rintangan, serta butuh perjuangan dan pengorbanan. Butuh perjuangan dan pengorbanan kita ini. Dan kematian adalah gerbang pertama yang harus kita masuki untuk menuju akhirat. Dan kematian adalah gerbang pertama yang kita harus masuki untuk menuju akhirat. Dan kematian ini bukan hal yang sepele. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "La ilaha illallah, inna lil mauti sakarati." Tiada Tuhan selain Allah, sesungguhnya di dalam kematian terdapat rasa sakit. Saat nafas kita ini dicabut ya jemaah, saat nyawa kita ini dicabut jemaah, nafas kita ini tersegel, mulut kita ini terkunci, anggota badan kita ditanpa daya, dan pintu taubat pun tertutup. Saat itu tidak ada yang bisa menghindarkan kita dari sakaratul maut. Waja'at sakaratul maut bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahida. Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang selalu kamu lari daripadanya. Oleh karena itu jemaah salat Isya dan tarawih rahimakumullah, kita harus banyak mengingat kematian agar kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya heran zaman sekarang, banyak orang yang kalau melihat kematian tidak ada terbesit rasa takut dalam dirinya, bahwa dia akan sama seperti mereka, akan sama seperti itu nantinya.
Bagaimana kalau kita melihat kematian itu, kita harus rasa takut dalam diri kita ya. Sama air saya. Jadi kita juga harus memperbanyak amal-amal ibadah kita. Harus memperbanyak amal-amal ibadah kita, bekal kita untuk menuju akhirat. Seperti sholat, bersedekah sebelum kematian itu datang menjemput kita. Dan yang paling penting adalah kita sholat, sebagaimana Nabi SAW bersabda dari Ubadah bin Asy-Syahmi radhiyallahu anhu, bahwasanya baginda Rasulullah SAW bersabda, ada lima sholat yang Allah wajibkan atas hambanya. Barang siapa yang mengerjakannya, maka ia memiliki perjanjian dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk dimasukkan ke dalam surga. Dan barang siapa yang tidak mengerjakannya, maka ia tidak memiliki perjanjian dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk dimasukkan ke dalam surga. Jika Allah berkehendak, maka Allah mengazabnya. Jika Dia berkehendak, Dia mengampuninya. Oleh karena itu, beribadahlah, salat 5 waktu agar ada bekal untuk akhirat nanti. Jemaah salat Isya dan tarawih rahimakumullah. Cukuplah kematian ini menjadi pelajaran atau hikmah untuk kita. Apakah kita sudah siap ketika kematian datang menjemput kita? Apakah sudah cukup bekal yang kita punya untuk menempuh akhirat nanti? Sudah pantaskah kita ini bertemu dengan Tuhan kita, Rabb kita? Sudah layakkah kita ditempatkan di dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala dengan kemewahan-kemewahannya di dalamnya? Mudah-mudahan kita termaksud orang-orang yang selalu mempersiapkan bekal untuk akhirat. Mati dengan husnul khatimah, dengan ridho dan diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai orang-orang beriman,